Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti ibu dosen pendidik PPG Jalan Tua 2025 T3 akan mengajukan dari SMP kelas 10 Jakarta nomor NIM 425 kami akan melaksanakan ujian kinerja dengan tema sholat jenazah. Terima kasih. Mengucapkan Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku, semua sehat? Oke, ya. Hari ini kita mempelajari tentang sholat jenazah. Namun sebelum kita mempelajari sholat jenazah, maka Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, baik, Bapak absen dulu ya. Abigail. Oke, Adelio. Aisyah. Azi. Andi. Bagus. Cika. Danis. Felix. Hisam. Intan. Kana. Khairunisa. Tia Rahayu. Jaskia. Oke, hadir ya semua ya. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita belajar maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Raya yang dipimpin oleh Cika. Oke, Cika, silakan Cika ke depan. Kita silakan berdiri semua. Cika ke depan sini. Oke. Cika sampai sana. Oke, siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia takut Indonesia hidup Indonesia Raya. Dah, oke. Udah. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita selayaknya berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas
Untuk Ananda Aisyah silakan ke depan. Berdoa belajar sebelum Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku. Kemarin minggu yang lalu kita mempelajari tentang sholat istisqa. Ya. Apa sih sholat istisqa itu? Sholat meminta hujan. Ya, kemarin kita sudah bahas begitu jelas ya tentang sholat istisqa, bagaimana kalau bulan kemarau panjang ya bertahun-tahun itu kita melakukan ya, kalau pengen minta hujan melakukan yang namanya sholat istisqa. Baik, selanjutnya mari kita bahas pelajaran pada hari ini, yaitu tentang pada 12 Arab ya, tentang sholat jenazah. Ya, sebelum kita mempelajari, kita speaking dulu ya. Oke. Baik, mari kita ini tadi kita sudah lakukan dari doa ya, dari kita menyanyikan lagu cara speaking. Tiga, teplok semangat, semangat. Oke, lagi ya, sekali lagi, teplok semangat, semangat. Oke, terima kasih anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya, baik. Mari kita bahas tentang sholat jenazah. Siapa yang sudah pernah melakukan sholat jenazah? Mungkin bagi yang laki-laki sudah pernah melakukan sholat jenazah ya. Nah, sholat jenazah ini wajib ya buat kita, buat umat Islam melakukan ya sholat jenazah ya. Oke, baik. Apa sih syarat sholat jenazah? Nah, ini dalam ilmu fikih, sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi kita nih hidup ini melakukan ya sholat jenazah kepada orang yang sudah mati atau yang meninggal. Ini sholat jenazah. Adapun syarat sah sholat jenazah, yang pertama adalah jenazah itu telah dimandikan. Maka sebelum dikafani, maka jenazah itu harus dimandikan terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, jenazah itu telah dikafankan, telah dimandikan, ya, diudukan, langsung dikafankan atau dibungkus dengan kain kafan. Yang kedua, yang kedua ini adalah mayit itu ketika disolatkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Yang empat adalah jenazah berada di hadapan orang yang sholat. Jadi di hadapan orang yang sholat. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana caranya sholat jenazah, baik itu sholat jenazah maupun laki-laki maupun perempuan. Nanti kita praktekkan. Terus rukun sholat jenazah. Nah, rukun sholat jenazah ini yang pertama adalah niat. Nanti ada niatnya. Bagaimana caranya niat sholat jenazah laki-laki dan niat sholat jenazah perempuan. Nanti berbeda.
Terus berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah 4 takbir. Dia tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Jadi hanya takbir saja. Nanti kita praktekkan. Ya, nanti kita praktekkan sholatnya. Terus apa takbir yang pertama? Membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi nanti yang pertama itu membaca apa? Surat Al-Fatihah. Jadi takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Nah, terus takbir yang kedua ya, itu membaca berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, baca selawat. Yang ketiga, mendoakan mayit. Nanti ada doanya, nanti Bapak akan kita baca bersama-sama. Ini sangat penting sekali ya, bagi baik itu laki-laki maupun perempuan, kita melakukan yang namanya melaksanakan sholat jenazah. Nanti misalkan kalau ada yang meninggal keluarga kita, maka kita bisa melakukan sholat jenazah. Yang keenam, mendoakan mayat selepas takbir ketiga dan keempat. Dan yang ketujuh, memberi salam selepas takbir keempat. Nah, ini adalah rukun salat. Nah, kewajiban bagi kita nih, orang muslim itu ada 4. Di sini ada 3 ya, tapi ada 4 kewajiban kita sebagai orang Islam. Apa sih? Yang pertama adalah tadi memandikan. Jadi mayit itu ketika mau dimakamkan, mau dikubur, maka yang pertama itu kewajiban kita sebagai orang Islam adalah memandikan. Yang kedua, setelah dimandikan, mayit itu adalah dikafani. Setelah dimandikan, langsung dikafani, dibungkus. Mayit itu dibungkus, dikafani dengan kain putih. Ya, dengan kain putih. Lihat di situ ada gambarnya bagaimana mayit sedang dibungkus. Yang ketiga itu adalah setelah dimandikan, dibungkus. Yang ketiga adalah disolatkan. Nah, disolatkan atau disebut dengan sholat jenazah yang dilakukan oleh orang Islam. Kita sebagai orang Islam itu melakukan sholat jenazah. Adapun yang ketiga, yang keempat, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung dikubur. Nah, dikubur. Jadi inilah kewajiban kita sebagai orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal. Ya, maka kita harus memandikan, mengafani, dan juga menyolatkan, bahkan menguburkan, mengantarkan ke kuburannya. Peristirahatan yang terakhir, ya, peristirahatan yang terakhir. Oke. Nah, ini tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama tadi niat. Usolli ala haza maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati. Kalau jadi imam berarti imama. Kalau kita makmum berarti makmumal lillahi ta'ala. Ya. Nah, ini bagi niat bagi jenazah yang laki-laki. Kalau laki-laki itu usolli ala haza. Kalau yang perempuan usolli ala hazihi. Beda. Kenapa? Kalau perempuan itu harus hajihi.
Ya. Kalau yang laki-laki maiti. Kalau yang maitati. Ya, jadi ada biar kamu paham, nanti kita dapat menghafalkan sholat jenazah. Baik, usolli ala haza. Ini buat apa? Buat laki. Usolli haza, usolli ala hazihi. Ini buat perempuan. Usolli ala hadzal maiti, buat laki-laki. Usolli ala hadzihil maitati, buat perempuan. Oke. Arba'a takbiratin, 4 takbir fardhu kifayah. Kalau kamu jadi, misalkan laki-laki jadi imam, maka harus imamah. Kalau yang jadi makmum berarti makmumah lillahi ta'ala. Nah, ini adalah salah satu niat sholat jenazah. Jadi beda ya antara sholat jenazah laki-laki mau perempuan. Intinya haza. Kalau laki-laki haza, kalau perempuan hajihi. Ya, perbedaan itu. Nah, ini ada tambahan, ini niat sholat gaib. Tahu sholat gaib? Sholat gaib itu sholat yang jenazahnya tidak ada. Misalkan contoh nih, ada orang berlayar di tengah lautan. Ya, di tengah lautan. Dia meninggal di sana. Sedangkan kalau pulang kemari ke Indonesia berbulan-bulan. Ya. Dia meninggal di sana. Keluarganya di sini harus melakukan yang namanya sholat gaib, sholat yang tidak ada jenazah. Sholatnya jenazah di mana-mana, tapi dia melaksanakan sholat di rumah, misalkan di masjid, mengajak jamaah untuk melaksanakan sholat gaib. Ya, jadi sholat gaib itu sholat yang tidak ada jenazahnya. Jenazahnya di mana-mana gitu, nggak ada. Kita melaksanakan sholat jenazah, sholat gaib namanya. Nah, oke. Lihat di sini posisi kita melaksanakan sholat jenazah. Lihat posisi perempuan dan posisi laki-laki posisinya beda. Posisinya apa? Berbeda. Kalau posisi laki-laki kita melaksanakan sholat jenazah itu posisi kita imam itu ada di mana? Ada di pas kepala mayit laki-laki. Ya, jadi ketika kita sholat nanti kita praktekkan, ya. Jadi setelah sholat jenazah, untuk sholat jenazah laki-laki itu posisinya imam itu ada di depan atau di dekat kepala mayit. Ya, kepala mayit. Nah, adapun kalau jenazahnya perempuan, di mana posisi imam? Posisi imam itu ada di perut. Ya, di perut. Pas lempengan perut. Misalkan ibu kita atau saudara kita yang perempuan meninggal, maka kita menyolatkannya itu imamnya ada di apa? Di depan perut orang yang sudah meninggal. Tuh. Ya. Itu ya. Jadi kamu harus paham, harus tahu ya. Ini. Lihat posisinya. Nah, lihat, ini tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, tidak ruku dan tidak ada sujud. Makanya harus kita tahu ya bahwa sholat jenazah itu beda laki-laki dan perempuan, bagaimana untuk menyolatkan jenazah itu, ya. Baik. Selanjutnya, lihat ini posisi, tadi saya bilangin, posisi imam. Posisi imam ketika sholat jenazah. Ini yang laki-laki, lihat ada di mana? Laki-laki, nih. Ini kepala. Ini kepala mayit laki-laki. Lihat imamnya ada di mana? Posisi kepala. Ini jamaahnya.
atau makmumnya. Ya, makmumnya di sini. Ini bagi jenazah laki-laki. Jenazah berada di depan imam, imam menghadap ke kepala jenazah. Jadi imam itu dia menghadap kepala jenazah. Ya, ini bagi jenazah laki-laki. Beda dengan jenazah perempuan. Nah, ini posisi imam ketika sholat jenazah, jenazah perempuan, lihat posisinya. Ya, lihat jenazah perempuan, posisinya imam, lihat di mana posisinya? Hah? Di perut, ya, di perut anak-anakku, lihat imamnya. Ini makmumnya. Jadi kenapa sih? Karena ini ada rahim ibu kita yang melahirkan kita, maka posisi orang melaksanakan sholat itu di perut ibunya yang melahirkan kita. Beda dengan bapak itu di atas, di kepala, ya. Ibu itu di atas perut. Oke anak-anakku, ini yang kita pelajari begitu. Harus kita amalkan nih. Ya, jangan kita sudah pelajarin, kita diem, enggak dipelajarin lagi di rumah, dipraktekkan. Nanti kalau yang laki-laki nih, kalau ada sholat jenazah ngikut, ya. Jadi kita mempraktekkan. Oh, begini caranya untuk melaksanakan sholat jenazah, gitu. Ya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah pelajarin. Jadi kewajiban orang Islam itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi memandikan, kedua mengafani, ketiga menyolatkan, keempat menguburkan. Pintar, tepuk tangan. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini bacaannya nih. Bacaannya ketika kita melakukan sholat jenazah, maka apa yang kita baca? Takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Sudah hafal Al-Fatihah? Coba baca bareng-bareng. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas takbir, amin. Allahu Akbar itu takbir yang pertama. Takbir kedua, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina kama barok bina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil innaka. Itu takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, ada lagi takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga ini adalah membaca doa untuk jenazah. Ya, bacanya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki-laki, bacanya Allahumma fillahu. Beda dengan mayit perempuan, bacanya Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Ya. Jadi beda, ya. Jadi kalau yang laki-laki bacanya Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang perempuan Allahumma warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi cuma diganti huruf H aja ini. Lahunya diganti huruf H, bah besar. Ya, jadi beda dengan sholat jenazah laki-laki maupun perempuan. Takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, ini baca takbir keempat, mendoakan kembali untuk jenazah atau si mayit itu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu bagi mayit laki-laki. Kalau perempuan beda nggak? Beda, bacanya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Tuh bedanya cuma hak doang. Kalau yang laki-laki bacanya hu, kalau yang perempuan bacanya ha. Nah, terus setelah kita baca doa yang keempat, takbir yang keempat, maka kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya, ini adalah bacaannya, ya, bacaan sholat jenazah. Nah, doanya, ini doanya ya. Oke, nah, ini adalah salah satu hikmah sholat jenazah. Hikmah sholat jenazah ini adalah memberikan hormat dan kasih sayang kepada si mayit. Ya, jadi kita mengasih penghormatan terakhir kepada siapa? Si mayit. Kenapa? Dia nggak kembali lagi. Ya, apa yang kita lakukan sebagai orang Islam? Kita mendoakannya. Berikutnya, menimbulkan ya keinsafan dan keinginan untuk taubat. Ya, tuh. Ya, terus memohon rahmat Allah kepada si mayit. Yang terakhir adalah mengeratkan silaturahmi dengan keluarga si mayit. Jadi kita bersilaturahmi, ya, mendoakan si mayit yang sudah meninggal dunia. Bayangin ya. Jadi kita mendoakan si mayit. Oke? Ada pertanyaan tentang pembelajaran tentang sholat jenazah? Mungkin ada yang tanyakan? Belin ya. Jadi harus bisa ya. Jadi nanti diamalkan nih. Kita sudah pelajarin, kita dapat mengamalkan. Oke, baik. Kalau gitu kita praktek. Ya, kita praktek sholat jenazah. Nah, silakan yang laki-laki ke depan semua. Yang laki-laki ke depan semua. Ya, yang laki-laki silakan ke depan semua. Ayo, ke depan semua. Ayo yang laki. Oke. Mayat nggak usah pakai mayat, penting kalian sudah tahu. Ayo, ayo semua. Oke. Buat 3 sap, 3 pesap. 3 sap. Nggak apa cuman ini aja. Nah, bisa nggak apa. Oke. Oke. Baik, di sini bacaannya ya, nanti baca ya. Kita praktekkan. Oke, kalau mayit kita masuk mayit laki-laki. Berarti kalau laki-laki bisa ke samping. Oke. Nah, jadi pertama kita niat dulu. Niatnya dibaca nih ya.
Oke. Haja, usolli ala haja maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmumah lillahi. Kalau yang imam berarti imam, kalau yang makmum berarti makmumah. Oke, siap, kita praktek. Nanti takbir bener ya. Coba takbir, tangannya diangkat, jangan leho ya. Diangkat takbir. Oke. Bapak di sini mengarahkan ya. Baik. Baca bareng-bareng. Usolli ala haja maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi Allahu akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamina innaka hamidum majid. Takbir lagi. Allahu akbar. Oke, takbir keempat membaca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, takbir. Allah. Baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, setelah posisi ini jangan takbir lagi, karena sudah 4 takbir. Langsung imam menoleh ke kanan. Assalamualaikum. Jawab gimana? Assalamualaikum. Terus assalamualaikum. Nah, jadi posisi ketika sholat jenazah, maka ini posisi sholat jenazah bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, di mana perempuan posisinya? Nah, perempuan di sini posisinya. Ya, Pak, ini harus jauh nggak? Enggak, dia pokoknya nggak ruku. Ya, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi hanya takbir saja. Ya, hanya takbir saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kita. Silakan kembali. Oke, jadi anak-anak semua apakah sudah mengerti dalam melaksanakan sholat jenazah? Sudah ya. Jadi nanti kita praktekkan ketika ada jenazah beneran nih, yang laki-laki sholat. Ya, sholat apa? Jenazah. Ya, sholat jenazah. Ya, jadi sholat jenazah ini adalah kita harus lakukan nih. Ini apa namanya ya? Kita harus baca, hafalkan ini ya, niatnya, terus doanya bagi mayit. Ya, jadi semua harus kita
pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena siapa tahu nanti kalian ya menjadi amil yang menyolatkan jenazah, ya. Kalian udah bisa di masyarakat sudah bisa kita untuk melakukan sholat jenazah. Oh, udah paham, saya sudah belajar dulu, ya. Sudah belajar, jadi kita bisa melakukan sholat jenazah. Baik, ada pertanyaan Aisyah tentang sholat? Nggak apa-apa, naik. Ayo. Ayo, sebelum. Nah, perempuan boleh ikut sholat jenazah nggak? Ya. Nah, di sini tadi kita sudah bahas ya. Kalau tidak ada, misalkan yang laki-laki udah nggak bisa nyolatin, jadi boleh nggak perempuan? Boleh. Kalau memang laki-laki sudah tidak ada, nggak ada yang bisa gitu, tapi kamu bisa, itu nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Nah, baik, ada lagi? Ya, Pinji, oke, pahami semua ya. Baik. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan, ya, kalian bisa mempelajari tentang bagaimana tata cara sholat jenazah yang baik, yang benar. Ini nanti buat kita juga, ketika kita sudah di masyarakat, nanti kita sudah dewasa, maka akan sangat diperlukan sekali kita bagi orang Islam untuk menyolatkan jenazah yang sudah meninggal dunia. Bahkan bukan sholat saja, kita bertakziah, melihat, ya. Dan juga kita sebagai orang Islam tadi ada 4 apa? Ada 4 kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu memandikan, mengafankan, menyolatkan, menguburkan. Baik, nah itu tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan yang kita sudah pelajari tadi dari awal sampai akhir ini, mudah-mudahan kita bisa dapat mengamalkan di rumah kita masing-masing, ya, di masyarakat nanti, ya. Jangan kita anggap remeh, ya, karena sesama orang Islam itu kita saling membantu, ya, apalagi masyarakat yang sudah meninggal dunia harus kita bantu dengan kita mendoakan dan menyolatkan. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak akhir saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.